Selamat datang kembali teman-teman semuanya di Dunia Tokusatsu, tepatnya di POT, Podcast Obrolan Tokusatsu ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bisa dibilang segmen lama yang mati suri ya. Dan sekarang udah di Edo Tensei lagi nih ya teman-teman ya. Jadi ya seperti yang teman-teman lihat ya, ini setup podcast ya Bang Iqbal ya. Podcast yang dimana kita ya dari namanya juga udah jelas podcast obrolan tokusatsu. Jadi di sini di POT ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar tokusatsu tentunya di podcast kali ini ya. By the way, ini tuh merupakan pilot episode ya teman-teman. Pilot episode alias episode perdana ya. Karena dulu ya pernah juga sih podcast kayak ini, tapi podcastnya outdoor dan itu kayaknya bukan podcast banget sih ya, karena setupnya outdoor. Lebih ke interview ya bersama Kang Asep ya. Kang Asep sekarang ini kan bener-bener setup literally podcast ya. Cuman ya bener. Cuman ya teman-teman bisa lihat ya, kita di sini podcastnya bener-bener menggunakan tools yang kita punya ya. Yaitu teman-teman bisa lihat ini ya, kamera pertama kamera kedua ya. Kamera kedua yang nyerot ke ini pakai webcam ya. Webcam ya. Dan ini kamera utama yang pakai kamera mirrorless ya. Jadi ini nggak ada sudut pandang kamera yang ada ke Bang Iqbal ya teman-teman ya. Jadi ya kita menggunakan dua kamera saja di sini. Maka dari itu ya support terus ya ini segmen atau channel ini biar kita bisa upgrade tools ya, biar nanti mudah-mudahan kalau misalkan kita punya duit mah ya kita beli kamera yang proper lah, minimal kamera DSLR biar menunjang second kamera ya ibaratnya, atau kamera yang lainnya ibaratnya biar lebih mantap lagi penampilannya gitu. Kalau misalkan teman-teman suka suka banget nih sama segmen POT, pengen lanjut, teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah ya, dan tentunya request mungkin kali aja coba mau next bahas podcast apa gitu ya. Nah bener mau bahas apa nih kita berdua sama Baik Ma, atau nanti juga nanti ada Bang Andrew dan juga para membernya Tokusatsu yang di sini kita nimbrung nge-podcast bareng-bareng juga. Komen aja di kolom komentar di bawah ya. Coba bahas anu ya. Gitu. Nah, untuk video podcast kali ini ya, atau podcast kali ini kita bakalan ngebahas apa ya, Bang? Sebenarnya udah siapin bahasan ya, yaitu kita akan ngebahas Kamen Rider Zetsu ya. Sejauh ini tuh seperti apa ini series Kamen Rider Zetsu. Jadi kita akan bacotin, kita obrolin di sini ya soal Kamen Rider Zetsu ya Bang Iqbal ya. Dan disclaimer, ini kita syuting di hari Minggu tanggal 19 Oktober ya 2025. Tepatnya di penayangan Zetsu episode 7. Cuman kita belum nonton ya. Oke, langsung saja ya. Bang Iqbal, gimana nih Bang? Ya karena kan kita di sini ngobrol aja ya, ngobrol santai. Jadi sorry ya kalau misalkan agak gimana gitu ya, karena lagi-lagi kita ngobrol saja ya teman-teman. Kita ngobrol di sini. Pure ngobrol ya. Bebal kan Zetsu tuh udah episode 6 ya. Episode 6. Gimana menurut Bang Iqbal sejauh ini Kamen Rider Zetsu? Gimana ya sebutannya? Udah dapat sih, maksudnya jadi kesan-kesan kayak gitu. Jadi emang kita tuh jadi serasa masuk story juga dalam satu momen gitu ya. Apalagi kalau momen mimpi kita kasihkan tanda kutip gitu. Dari waktu momen mimpi itu kita dapat juga gitu feel bahwa kita tuh jadi kayak si Elvia gitu. Cuman mungkin karena ini masih awal. Ya emang masih awal pasti banyak banget ini yang belum terjawab gitu. Jadi kayak asal muasalnya tuh gimana. Kalau Snackmare itu kan ke dunia aslinya udah terjawab lah di episode ketiga gitu. Jadi si orang dari pemilik mimpinya masuk ke si tubuh itunya, walaupun jujur waktu berubahnya tuh mirip Another Rider. Itu pas itu ya si Pak Fujimi. Fujimi berubahnya. Itu mirip banget kayak Another Rider loh. Kalau Another Rider kan dia paling kayak paksa masuk. Dia kayak efeknya sama. Efeknya terus efek yang keluar itu kayak gitu, kayak mirip banget. Emang mirip banget teman-teman, emang mirip banget. Pure itu gak kepikiran sih kalau misalkan agak diubah gitu misalkan. Terus
sejauh ini story masih aman. Ya sama sih ya, sih masih enjoy sampai sejauh ini gak ada komentar aneh-aneh soal Zetsu, masih di jalan yang benar, maksudnya di benar-benar normal gitu, benar-benar tentang mimpi segala macam, karena ya Max ya masih awalan juga sih sebenarnya, masih awalan juga jalan. Ya emang ya harus patutnya seperti itulah. Ini kan bisa disebut arc pertama ya. Arc pertama, jadi ya sudah sih emang harus sepatutnya seperti ini ya jalan ceritanya, jangan yang aneh-aneh. Ya karena katanya nih, ya Bible ya. Yuya mah nanti mah Yuya mah pertengahan nyimeng. Ini ada yang aneh gitu ya. Sampai akhir juga gak jelas katanya gitu ya. Masalahnya satu ini temanya mimpi, mau nyimeng pun kagak masalah gitu, kagak kelihatan. Iya ya. Gitu. Gini lah. Soalnya kan dunia mimpi mah kan dunia apa sih, abstrak ya, gak jelas ya. Absurd banget. Absurd. Jadi gitu. Sebenarnya kalau ada apapun yang di luar akal sehat kita juga masuk aja sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi tolonglah dengan tema yang diangkat. Bagus sih secara tema, konsep. Kita ngomongin dunia mimpinya ya. Dunia mimpinya kan emang OP banget sih. OP gitu ya, benar-benar OP, benar-benar bisa kita ulik sejauh mana gitu ya. Ini sang penulis mau ngacak-ngacakin si dunia mimpi ini. Apa ada batasan? Nah, itu apa ada batasan? Paling gila aja tuh. Iya, makanya Cocok dengan Yuya. Cocok dengan Yuya gitu. Zetsuma justru menarik nih karena emang kita ngomongin dunia mimpinya ya. Dunia mimpinya benar-benar gak ada batasnya ibaratnya gitu ya. Beda dengan GIS yang dimana GIS mah kayak mentoknya tuh game lagi. Nah ini mah bisa dieksplor, dunia mimpinya bisa, dunia nyatanya juga kan bisa juga gitu. Apalagi kan ya menarik banget lah jujur kalau nonton Zetsu sejauh ini, apalagi ya nontonin kemarin ya, kita nontonin sampai episode 6. Apa cerita terakhirnya tuh? Apa bang episode 6 tuh? Oh yang waktu itu penjara ya? Penyelamatan tahanan dari penjara. Itu orang tua angkatnya. Oh, yang orang tua angkatnya si Nemo. Ada dark story. Itu kocak sih sebenarnya, itu kocak banget karena kita baru tahu ya bahwa itu ternyata si Nemo itu koma, guys. Ya. Oh, berat lah gitu. Ibaratnya idol tapi lagi kritis dia. Iya, itu idol tapi ya kritis. Ingat ya, ini kita belum nonton episode 7 ya. Jadi kita gak tahu jawabannya kayak gimana nonton episode 7 ya, apa yang terjadi episode 7. Yang jelas yang kita tangkap kan ya tuh udah mulai tuh terungkap satu misteri ya. Maksudnya kenapa Nemo, dia gak ada di real lagi? Di real life-nya gak ada, ternyata si Nemo ya itu lagi koma pasca kecelakaan sama si istrinya itu ya, istrinya yang suami itu kan diceritain tuh Dening. Kan diinterogasi itu sama si Pak Pol ya, divisi apa paranormal. Itu ternyata kita berdua cerai dan si bapak ini tuh berubah semenjak si Nemo insiden kecelakaan gitu. Wah itu jadi plot twist juga sebenarnya loh. Tuh baru awal episode udah ada plot twist guys ya. Jadi Yuya sedang memasak gitu. Makanya digoreng. Jadi inilah maksudnya konsep dunia mimpi yang benar-benar bisa diracik sebebas mungkin, gak ada batasnya ibaratnya gitu. Karena kita ibaratnya ya, kita kalau misalkan ya mungkin kita kalau kurang referensi nonton, ibaratnya nonton film atau apapun soal apalagi dunia mimpi segala macam ya, kita nggak bakal tahu soal dunia mimpi segala macam, cerita-cerita yang ya fiksi ngangkat mimpi itu seperti apa gitu. Nah mungkin pas kita nonton Zetsu kita langsung kaget, bisa gini ya, bisa kayak gitu kan, jadi bener-bener luar biasa bisa dieksplor. Kalau Gizma kayak mirip Squid Game, ya mirip Squid Game banget itu. Terinspirasinya kan emang dari situ. Yuya pernah ngomong Squid Game kan terinspirasi dari situ. Nah ini kalau Zetsu, nggak tahu ini terinspirasinya dari mana. Soalnya kan banyak banget ibaratnya referensi superhero barat, ya kan, superhero barat gitu. Ya Jersey Seven lah gitu. Ya tahu lah gitu. Agent Seven dari kostumnya juga kan kostumnya. Iya banget gitu. Spiderman banget gitu kan, Spiderman banget segala macam kan itu ya barat banget lah kalau Zetsu. Apalagi kan ini kan mengarah ke global ibarat Zetsu tuh global banget lah. Ini series yang targetnya orang barat gitu. Jadi ya menarik banget gitu. Menjajah pasar. Iya bener, menjajah pasar orang barat. Indonesia kapan bang? Coming soon di GTV ya. Ini yang masih nanya GTV bulan Desember. Tapi ada juga di Vision Plus ya. Di Vision Plus tuh
bulan ini tanggal 25 loh. Tanggal 25 Oktober sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 19 tapi belum ada info. Ya di sosmednya itu, Bang Iqbal. Sosmednya Kemungkinan masih on proses buat checking. Soalnya takutnya kan ada yang miss gitu. Kalau kan ini takutnya dupe Indo, ada paket dupe Indo lah gitu. Tapi katanya sih yang dub Indo tuh yang di TV, Bang. Yang di TV doang berarti subtitle lah gitu. Ini cuma berarti cek subtitle biasanya. Ya, biasanya cek subtitle atau ngecek apapun itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita ya kalau misalkan kita ya alhamdulillah ya kita dapat Vision Plus ya kita nonton di Vision Plus ibaratnya yang legal. Ya, support legal. Ya itu ya kita kalau misalkan udah tayang di TV apalagi di GTV ya. Katanya sih ini, Bang. Agak tahu ya, maksudnya jarang nonton TV ya. Katanya kalau ditayangin di GTV bakalan dikena sensor. Ya paham. Soalnya Jauh ini baik, Bang. per tahun sekarang, maksudnya tahun-tahun sekarang dari COVID, dari kita COVID sampai sekarang. Sensor yang di GTV ini bukan kita ngomongin itu, tapi ini buat introspeksi kalian juga ya. Member-member mungkin ada yang gawe di GTV juga, yang kerja di GTV. Untuk sensornya itu emang agak-agak absurd sebenarnya. Mungkin yang paling parah itu kalau kita ngambil seri-seri sebelumnya ya, kita waktu zaman-zaman pulang ngaji lari-lari gitu ya. Oh, jadi kita ingat jadul, Bang. Ya. Asli. Nonton Naruto kan itu ada jam 6 jam 7 ngaji jam segitu. Jadi pulang tuh kejar-kejaran. Kalau pulang tuh pasti nyampe udah ending ya, udah ending. Ya kalau nggak ending itu 10 menit. Ya, kalau enggak itu sekitar 2 menit. 2 menit mau udahan. Kita langsung itu tapi itu kan dulu guys ya, zaman gitu ya. kita masih bocil. Tapi secara itu kalau misalkan pas libur gaji itu full tuh emang ya action ada gitu normal gitu. Cuma yang sekarang itu ada scene fight di sensor, di cut, bukan sensor lagi di cut. Iya di cut. Itu yang paling agak darah. Kita blur jadi lah, kalau blur mah masih lah, normal ya, siap, nggak masalah. Cuma kita mengingat ratingnya tayangan itu emang untuk anak-anak juga. Jadi kalau misalkan di sensor abu-abu it's okay. Tapi fighting dalam sebuah film action misalkan atau superhero itu absurd banget. Kita emang belum nonton ya kalau ada superhero yang sekarang nggak ada ya di GTV ya. Tokusatsu ya. Belum, maksudnya untuk tahun-tahun sekarang. Kayaknya nggak tahu sih, kayaknya belum deh. Mungkin nggak ada lagi ya. Coba dari teman-teman komen aja di komentar. Nggak tahu ya. Ada, soalnya sudah COVID lah gitu. Kita hampir terputus kalau akan pribadi terputus banget sama TV lah gitu kasarnya. Sama sih. Sama, Bang. Terputus sama TV, maksudnya nggak nonton TV. Mungkin gitu yang penonton juga ini subscriber Dunia Tokusatsu juga kayaknya jarang nonton TV ya. Cuman ya kadang itu suka aja gitu nemu action tapi actionnya tuh dihilangin. Itu filmnya tuh film action atau dipotong, di-cut, di delete. Iya, benar. Itu yang paling kampret. Iya sih. Jadi ibaratnya tuh pesen es coklat tapi cuma dikasih air doang sama es. Esnya itu. Coklatnya di mana? Es coklatnya di mana ya udah. Hilang, ada yang hilang. Iya, kayak gitu lah. Iya sih. Film action pun kayak gitu. Kalau misalkan genrenya action tapi gak ada actionnya ya buat apa disebut film action? Iya benar. Gitu. Benar. Sensornya itu mungkin yang jujur saya pribadi minta pertimbangan biar actionnya lengkap. Darah kita blur, emang nggak boleh lah. Darah blur, lah. Kita deal-dealan setuju lah. Kalau masalah fandub karena emang bukan fandub, dubbing. Dabar lagi. Dubbing. Kalau masalah dabar itu kan emang karena stok di kitanya emang tipis lah. Kita sebutnya tipis lah gitu. Ya karena gini, sedikit lah. Karena dabar Indonesia itu dikit, teman. Bukan dikit, sebenarnya banyak, cuman mungkin kan di setiap perusahaan banyak daripada itu loh. Jadi ibaratnya ibarat nih kita ngomongin RTP itu misalkan tokusatsunya misalkan ada Ultraman, Kamen Rider, dabarnya cuma 5 orang ngurus banyak series ibaratnya kan susah gitu. Jadi ya makanya jangan protes ya. Ini kita ngomongin dabar dulu ya, Bang. Dabar jangan protes kalau misalkan dabarnya kayak sama kayak atau soalnya yang dulu gitu. Kalau dibilang stoknya banyak ya, tapi stok yang dubnya itu lebih banyak gitu. Jadi hitungannya ya dabarnya dikit aja udah gitu lah. Ya, ibaratnya orang yang isi area series, gitu. Ya dan satu itu ya benar. Jadi karena tipisnya itu, jadi ya
oke lah kita kesampingkan lah gitu. Kesampingkan dubber-dubbernya yang sama itu. Tapi yang action ini kita gak boleh hilang. Iya itu emang sih bener-bener. Jadi iya kalau aku ngobrolin dubber mah ya kita mah gak protes lah. Maksudnya ngerti karena juga pernah di industri dubber ibaratnya ngisi suara kayak gimana gitu ya, kerja kerasnya wah sulit parah gitu ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan ya kita ngomongin dubber ya mungkin emang kita pengennya dubber yang cocok ya. Maksudnya suara si misalkan baku tuh, misalkan dubbernya siapa gitu yang ibaratnya apa sebutnya tuh seiyunya ya ibaratnya gitu yang pengen ngisi itu yang cocok setidaknya yang pas dengan karakter yang ingin didubber gitu. Itu mah gak masalah kalau masalah dubber gitu. Soalnya kan kadang ada juga tuh di RTV ya Bang ya ibarat Ultraman kadang suka Kamen Rider, oh ini kok si S suaranya sama gini kayak dia gitu. Kayak kebalik misalkan, kok harusnya si Kewa ini tuh dubbernya si S, nah, kayak suka gitu, kayak suka dibalik-balik gitu harusnya. Nah kalau misalnya kayak gitu, ya emang ya agak tuh ya ibarat itu mah di belakang layar ya Bang ya, maksudnya ada produser yang nanganin tim dubbing, nah itu mereka yang ibaratnya milih yang mungkin Seleksi lah gitu. diseleksi ini, oh si ini nih cocok nih sama si ini. Mungkin menurut si produser mah cocok, tapi kan kita penonton ya mungkin nggak cocok. Nah itu masalah itu mah ya gimana kita mau nerima aja. Yang jasa itu bener masalah itu yang problem pertama cutting itu sensor itu doang teman-teman. Sensor doang itu yang paling masalah ibaratnya mah. Bener kata Bang Iqbal. Kalau misalkan Zetsu nih lagi gelut mau nonyok, Urat udah finishing. Kegambar gitu. Kegambar deh kita mau nonton apa sebenarnya gitu ya. Ibaratnya gitu. Ibaratnya apa misalkan udah mah di seriesnya sebelum gelutnya di sensor ibaratnya gitu kan. Ini mau gelut di cut, ini mau apa gitu ibaratnya. Kan satu episode tuh 23 menit jadi 15 menit. Bisa hari 2 episode. Iya. Itu sih jadi ya itu masalah utama soal sensor ya ibaratnya sensorship ibaratnya gitu. Kalau ngeblur oke lah, is okay karena Naruto aja, SpongeBob lah. Ya Bang, jauh-jauh ya. Oh, SpongeBob itu agak itu sih. Itu sebenarnya itu juga sebenarnya agak kampret sih. Agak kampret sebenarnya ya. Ini tuh kesah kita aja sebagai penonton dulu SpongeBob setiap hari ya ibaratnya. Soalnya kita kalau jujur dulu tuh tayangan Toku tuh lebih seringnya di channel yang lain gitu. Indosiar. Iya. Terus RCTI, sorry. RCTI. Ya. Indonesia. TV lah sekarang mah. Tapi kita dulu gitu. zaman sekolah ya. Indonesia kebanyakan. Indonesia ada jadi yang channel yang lain lah. Belum ada RTP. Itu kartun full. Ya, kartun full. Indonesia full tokusatsu. Itu juga kita kita bandingin dengan Indonesia. Dulu bener Indonesia nangain tokusatsu tuh seperti itu. Gak ada sensor, iya kan? Iya. Gak ada sensor literally. Ultraman misalkan terbang. Iya, terbang ke ada yang ancur-ancur ya. Udah iya, ancur-ancurin aja. Biasa gak ada apa-apa gitu. Pistol, gak disensor pistol. Iya. Pistol, karena kan sekarang ya regulasi KPI ya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi KPI itu sensorshipnya ya bener dulu mah warasnya. Iya. Nah semenjak ya gak tahu nih entah ada insiden apa KPI sekarang jadi ketat banget gitu, jadi ya bikin ya nyensor sana sih, agak tau lah soal masalah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya gitulah, maksudnya Zetsu di GTV kalau bisa agak khawatir gitu. Jadi agak khawatir ya kalau bisa ya sewaras Indosiar dulu lah, atau enggak minimal RTP lah. Nah itu aja patokannya RTP sekarang mah ya Tokusatsu. Boleh tuh. Tokusatsu patokannya RTP. Nah dulu ya kita nonton RTP Tokusatsu Ultraman. Gak tau Bang Iqbal, kalau nonton gimana Bang Iqbal? Apakah aman-aman aja, nikmat aja nih? Bahkan kalau aku suka skip ya kalau dulu Ultraman tuh. Tapi fokusnya ke Power Ranger, Dino Thunder, terus Dino Thunder. Ada Dino Thunder? Itu main Indosiar kan ya? Iya. RTP ini Bang, coba RTP. RTP. Kalau RTP sejauh ini masih aman, waktu itu nonton Ultraman, apa sih Ultraman, Q Ranger, Kamen Rider X. Normal, gak ada yang aneh-anehin. Iya normal sih, normal aja sih. Paling ini mah kita di RTV ya kalau nonton tuh suka diedit. Maksudnya tuh ada tuh pas mau muncul opening misalkan suka ada tulisan khusus gitu. Pertarungan judul. Oh yang judul khusus gitu loh. Nah itu paling itu doang sih. Tapi ya normal aja, gak merubah apa sih si esensi apapun itu gitu ya. Itu soalnya kan pas waktu judul itu paling cuman kosongan ya, aja. Kosongan gitu. Ya udah gitu, gak masalah lah ibarat gitu. Nah ini GTP gimana nih?
mau nayangin Zetsu, mau konsepnya kayak gimana nih? Jangan disamain dengan SpongeBob. Maksudnya cara nayanginnya jangan disamain sama SpongeBob gitu. Ini AA ya, Arif sendiri mantan TV. Kalau teman-teman tahu ya, ini ya, jadi tahu ibaratnya dulu pernah jadi mantan video editor ibaratnya di salah satu TV, ibaratnya TV lokal. Dan emang bener, ya. Mau nayangin nih, misalkan nih acara TPA ibarat di program ini TPA gitu. Itu sensor dong. Yes. Itu yang tugas sensor tuh AA ibaratnya editor, produser nih, ibarat produser sini. Coba dong itu darah. Oke, make sense. Sensor di blur atau diganti warna. Jadi warna hitam putih. Nah, itu masih oke, normal. Selama ya kerja ibaratnya dulu di TPA ya sensor mah sewajarnya emang aman-aman aja gitu. Nah, ini makanya pas lihat berita-berita ya sensor yang gak jelas ini kok gimana ini tim produksinya itu produser sama editornya mikir apa gitu. Ya mikir apa gitu sebenarnya. Ya itu sih. Itu keluh kesah yang mantan TV juga, karyawan TV juga yang mempertanyakan juga nih ibaratnya gitu kan. Terus saya sebagai penikmat dari TV lah gitu ya. Ya ini bagaimana penikmat TV juga sama. Ya kita juga berdua juga penikmat TV. Makanya ya kita worry ya dengan Zetsu nayangin di TV. Mungkin kebanyakan tuh fans worry-nya akan itu, akan censorship. Bukan worry karena dupnya itu bukan, aja itu mah ya oke lah kalau udah mah kalian lagi ya geser lah gitu. Ya permasalahan itu. Dubber Indonesia yang dubber di TV ya khususnya. Di TV itu pasti ya kebanyakan orang yang udah lama di TV ya makanya ya itu pasti dubbernya tuh ini mah kayaknya sama yang pernah denger ya, emang bener emang sama teman-teman gitu. Emang sama dan ya wes lah mau gimana lagi gitu kan gitu. Itu untuk urusan dubber mah agak bisa komentarin jauh lah ya, tapi yang jelas itu. Tapi ya itu ngomongin soal censorship aja lagi censorship itu. Jadi ya mudah-mudahan GTV bisa lebih bijak lah gitu menyensor tayangan Zetsu. Kalau misalkan nih ya, ibaratnya nih, kan RTV itu sama Suburaya udah bestie. Benar kan ya Bang ya? Nah, Iqbal juga tahu udah. Maksudnya RTV sekarang Ultraman Omega lagi ditayangin, ibaratnya lagi ongoing. Dan RTV udah nayangin, Ultraman berapa biji? Maksudnya dari Rewa, dari yang maksudnya yang baru-baru yang gitu. Baru ongoing mah iya dari Blazer sampai sekarang. Tapi Omega. Yang sebelumnya itu RB Ultraman RB itu kayak tayangan biasa lama kayak ditayangin ibaratnya. Terus apa lagi? JIT, banyak X, Ginga. Sebenarnya hampir semua Ultraman yang baru New Gen itu udah tayang di RTV. Ya. Semua gitu. Cuma dari Star Blazer itu langsung 1:1 lah gitu. Iya. 1:1 ya betul kan? Biasanya kalau di Blazer. Ya, maksudnya jadi di Jepangnya udah tayang, di kita langsung di kita tayang gitu. Biasanya tuh ya kalau dari Blazer ya. Jeda seminggu. Oh dari Blazer berarti ya? Dari Blazer. Ya udah punya real time. Ya udah diberi kepercayaan lah diberi kepercayaan untuk tayangin simulcast sebenarnya. Cuman seingat Ari yang Blazer itu tayangnya misalkan nih kan Sabtu nih. Sabtu episode 1 Blazer di Jepang atau di YouTube. Nah, untuk di RTV-nya minggu depannya lagi. Jadi 1 minggu. Gak tahu ini Omega kayaknya masih sama deh ya. Tayangnya tuh hari Jumat kalau gak salah, hari Jumat atau Kamis atau Sabtu. Coba komen aja di komentar di bawah ya. Nah, itu kan Suburaya sama RTV udah bestie, udah punya kontrak lah ibaratnya gitu ya. Udah partneran. Nah, ini gak tahu nih Toei sama GTV atau enggak. Bukan GTV deh. Apa sih MNC Group? Ya kan MNC Group tuh yang ibaratnya kepalanya ibaratnya. Soalnya kan MNC Group tuh punya cabang TV, MNC TV, terus RCTI, GTV, iNews TV dan Vision Plus juga itu milik keluarga MNC Group. Kan namanya juga grup ya kan, grup berarti berisi anggota-anggota. Nah, itu anggota-anggotanya yang sudah sebutin tadi. Nah, agak tahu apakah Toei itu udah punya kerjasama kontrak dengan si MNC Group buat nayangin Tokusatsu Toei di GTV. Kan kalau gitu kan seru ya masalahnya. Akhirnya seperti yang dulu pernah obrolin ya, maksudnya aku pengen selain RTV itu ada channel TV lain yang menayangkan Tokusatsu gitu. Jadi punya kontrak khususnya sama Toei. Kan RTV udah nih sama Suburaya. Dan nggak mungkin juga ibaratnya
ya RTV bikin kontrak dengan Toei, ibaratnya kan udah sama Subraya ngamuk dong ibaratnya. Lu ngianatin gue, apa maksudnya lu sama Toei? Gitu kan gitu. Makanya dari jebaknya kayak gitu. iya, maka dari itu bahkan banyak orang yang ini Bang, berharap dan mungkin pasti mikirnya tuh Zetsu bakal tayang di RTV. Taunya kan plot twist. Ternyata di GTV gitu kan. Ternyata tayangnya di GTV. Karena emang ya bisa ngerti karena ya RTV sama Suburaya udah bestie. Makanya kan juga mungkin juga gitu ya. Nah, terkecuali gak tau tuh pas Kamen Rider Geats kan masih tayang tuh. Maksudnya udah ditayang juga sebenarnya di RTV. Geats apalagi Bang? Kamen Rider di RTV itu Saber, Reprise, Zero One udah. X8, Zio, apalagi Kamen Rider yang agak kecewa sih Zio muncul duluan tapi yang Heisei-nya belum diituin. Oh iya. Belum lengkap lagi. Iya. Kalau sejauh ini apa sih Kamen Rider yang di RTV itu? Ghost. Oh Ghost ya, terus X8 kan Black ya, Black ada. Black. Tapi aku gak nonton. Oh iya, sama. Black, X8, terus Ghost, terus Reprise, banyak lah. Reiwa apalagi udah hampir 4 ya. Semua. Kecuali Gachat, Gabu itu belum. Gachat sama Gabu. Nah itu, maksudnya, kita ngomongin kenapa ini Gabu atau Gachat belum tayang lagi di RTV. Nah, mikirnya kayaknya kontrak dengan RTV dengan ini kontrak partnernya itu udah selesai. Di Geats kayaknya. Jadi kepemilikan lisensi mereka buat nayangin Kamen Rider itu kayaknya udah selesai di Geats. Makanya mungkin Toei itu kayak udahlah, aku pindah aja deh ke TV lain. Nah, carilah mungkin MNC Group yang dimana GTV. Ibaratnya kayaknya sih harusnya udah punya kontrak resmi ya gitu buat nayangin Kamen Rider atau lisensi Kamen Rider terbaru terus ya Zetsu, dan ibaratnya bisa aja ya alhamdulillah syukur-syukur Super Sentai terbaru atau Super Sentai ibaratnya ditayangin di GTV atau enggak satu paket lah gitu ya. Satu paket Toei. Masih satu Toei ya ibaratnya itu kan lebih mantap lagi karena kan di RTV juga kan Kamen Rider juga ditayangin, Super Sentai juga ditayangin juga kan. Tapi enggak semua sih. Enggak semua sih, Q Ranger, Lupin Patrol. Cuman 2 ya Super Sentai itu. Iya deh, 2 deh. Lupin Ranger, Patrol Ranger sama Q Ranger doang kan. Udah, nah ini ya gak tahu ya, maksudnya kan ya itu kan kenapa RTV bisa nayangin itu karena mungkin emang udah ada partner dan punya lisensinya. Nah, gak tahu ini MNC Group sistemnya tuh apakah emang partner, literally kita kerjasama yuk. Udah nanti kamu bisa nayangin series punyaku karena kita kerjasama segala macam lah dalam artian gitu segala macam. Atau beli lisensi. Atau mungkin cuman beli lisensi, maksudnya beli lisensi itu kayak kita ya ibaratnya beli hak milik, hak cipta buat nayangin. Ibarat nih aku beli Bang Iqbal ke Bang Iqbal, Bang mau beli ini dong misalkan series Kamen Rider inilah gitu. Misalkan ya satu series ini berapa nih harganya? Kalau mau nayangin harganya misalkan 1 miliar. Oke, deal. Udah punya nih. Gitu. Udah tayangin. Nah, itu dari segi membeli hak cipta ibaratnya lisensi. Nah, ada lagi mungkin soal kerjasama kontrak jangka panjang. Nah, kayak RTV dan Suburaya kayaknya. Makanya kan RTV sama Suburaya sekarang ngadain event datangin Omega ya kan segala macam, kan itu kerjasama yang benar-benar panjang dan juga profit gitu, ibaratnya mencari untung bareng-bareng ibaratnya gitu. Nah kalau misalkan ini si Zetsuna gak tahu ini kerjasamanya seperti apa cuman beli lisensi doang gitu, ya udah gitu. Kalau misalkan syukur Zetsu sukses banyak yang nonton, ya udah aku beli lisensi. Nah kontrak lah. Beli yang lain lagi nih, kita coba nih tayangin series yang lain lagi, kira-kira apa nih, baru ditayangin lagi gitu. Yang lain, series yang lain gitu. Itu karena belinya sistemnya cuma beli lisensi doang gitu ya. Beda dengan RTV mah udah kontrakan gitu, jadi mau nayangin mungkin ya movie boleh gitu di RTV bebas tanpa harus mungkin membeli lisensi mungkin ya, gak tahu sih gitu aja sih mungkin ya teman-teman. Mudah-mudahan ya GTV bisa membuat series Zetsu ini semakin mantap lah ditayanginnya di TV dengan proper lah gitu. Tapi menurut Bang Iqbal gimana nih? Apakah Zetsu emang cocok ditayangin di TV Indonesia dengan cerita yang seperti itu buat anak-anak?
Aduh. Jujur sebenarnya kalau kita bahas dari seriesnya aja lagi, sebenarnya terlalu berat sih untuk anak-anak sebenarnya. Ya. Untuk 3 episode awal, disclaimer. Ya. Soalnya kita aja waktu 3 episode awal pusing. Nonton pusing guys. Bocah apalagi gitu ya. Ini untuk 3 episode awal ya kita komennya. Belum yang setelah ada muncul opening di episode 4 ya opening tuh. Di episode 4 ke selanjutnya lah gitu. Kita ngomongin 3 episode awal yang jujur sebenarnya bakalan pusing buat anak. Sebenarnya. Soalnya ya kalau misalkan nggak ada penjelasan kalau itu tuh adalah dunia mimpi, ya udah. Iya. pusing. Pusing sih juga ya nonton Zetsu ya. Bukan pusing sih, lebih ke aduh. Jadi alurnya tuh kayak gimana alurnya gitu? Tuh bukan ya dan agak berat. Jadi harus ditonton 2 kali biar mencerna. Gitu. Oh ini maksudnya gitu. Coba deh nonton Zetsu. Juga nonton Zetsu. Ya itu yang 3 episode awal berapa kali tuh nonton biar paham. Oh gini ternyata maksudnya. Karena itu. Ini kan temanya benar-benar dunia mimpi tuh, dunia abstrak, dunia yang ibaratnya kita kalau merujuk ke real life itu banyak referensinya. Peribahasa apa maksudnya ini ada nih di real life buku ini maksudnya. Kita harus memahami, harus tahu gitu ya di real life sendiri kita ya ibaratnya baca-baca buku tentang dunia mimpi atau dunia apa gitu. Ibaratnya segala macam gitu. Jadi ya menurut saya effort banget lah emang nonton Zetsu, beda dengan series yang sebelumnya Gabu contohnya. Gabu mah itu ringan sih menurut saya ya. Story ringan, fun dan lurus. Ini Bang, kita geser dulu Bang ini Bang ke soal di iklan. Tahu Bang iklannya di Space Tune Arab Zetsu kan udah di-share tuh. Aku lihat loh. Dunia Tokusatsu. Hah? Itu yang bisa di fanspage itu kan dunia Tokusatsu. Gimana coba menurut Abang? Ada. Itu awalnya oke lah gitu bagus scene-nya itu di Space Tune. Kita gak lihat Space Tune-nya, Space Tune mana? Yang negara mana? Karena kan di Indonesia udah gak ada. Iya kita udah Space Tune tahun berapa? Aku ngalamin malah. Asik tahu Space Tune tapi ya kan ngalamin sih karena sama, berarti kita sama ya. Iya Space Tune tuh tayangnya tuh kalau nggak salah di TV kabel ya. Soalnya ya memang masih TV kabel. TV kabel ya Space Tune tuh ya agak ngalamin sih. Tapi tahu Space Tune karena baca majalah-majalah bobo. Majalah-majalah gitu kan ada Space Tune. Kalau aku kan dari koran-koran bekas. Nah, koran-koran ada kan list time-nya lah gitu. Ada itu dulu mah. Aduh ini jenis lagi ya. Ada jadi di koran tuh ya teman-teman ya. Di koran tayangan list jadwal TV. Ada Space Tune di situ atau ya pokoknya ada lah di situ baca ada Space Tune kalau enggak salah. Tas TV, tas 7. Cuman Global TV itu tuh udah gak ada, tiba-tiba gak ada Space Tune. Iya ya. Gak tahu kenapa waktu ya. Tahun 2010-an enggak salah. Gak tahu sih kalau itu. Kita masih sekolah deh kalau salah. SMA kalau saya. Atau enggak tahu lah pokoknya. Nggak ngerti kenapa Space Tune ini. Tapi yang jelas makanya Space Tune mana ini? Arab ternyata. Iya, ini covernya tuh Space Tune Arab gitu. Oke lah kalau misalkan kita mikirnya Space Tune yang mungkin di area barat gitu ya. Kan bisa aja di Space Tune barat gitu. Nah ini Arab, pas dilihat dupnya Arab, what the hell? Sorry ya, ini Arab loh. Wanda lah. Enggak, ini serius loh, Arab loh. Arab kan, sorry ya kita bukan itu. Tapi emang pemilahannya sangat ketat. Kalau ada pasti, kalau negara itu pasti. Apa sih sebenarnya penayangannya tuh ketat banget lah. Ya, kalau setahu KPI-nya. Ya, kalau setahu Akang gitu ya. Jadi bisa lolos. Gile, enggak aku. Bagus ini negosiasinya hebat sih Toei sama negara UMA apa sih sebenarnya tuh? Ya Unit Arab, Unit of Arab. UMA ya. UEA. KPI-nya Arab ya harusnya ketat gitu. Kayak di Cina juga ketat ya Bang ya. Cina udah pasti ketat banget gitu. Apalagi kan nayangin anime-anime yang dalam tanda kutip berbusana itu disensor kan? Bukan disensor, sensornya juga unik. Diganti baju loh yang tadinya Malai. Hah? Itu Malai pernah kayak gitu. Ya Malaysia juga ya itu Cina dan Malaysia banyak kan kayak gitu. Nah kalau di Arab kayak gimana nih sensorshipnya juga sebenarnya jujur lah nggak tahu ya soal tayangan apa action yang kayak gitu. Apalagi kan ini tayangan anak-anak udah jelas kan ratingnya anak-anak gitu. Nah sensornya kayak gimana gitu kalau di Arab gitu. Apakah yang darah-darah di sensor Arab kan? Iya Arab gitu. Aku kira kan kalau yang bahasa Arab itu Turki juga termasuk lah. Ya Turki. Mesir. Bahasa Arab gitu. Iya. Mesir. Aku kira masih areanya tuh waktu awal bahasa Arab. Oh mungkin Turki atau Mesir gitu kayak gitu.
Tapi ini emang orang Arab. Arab itu. Iya. Tapi ya itu. Yang kemarin penayangan Zetsu di Arab promonya nampilin itu Bang. Apa? Inazuma Plasma. Oh ya, itu yang paling gabret. Langsung di Drivernya mana Bang? Drivernya coba bawa coba. kita pakai ini soalnya kita gak ada apa-apa yang buat dimain tusuk-tusuk. Apa sih yang Coba. tempat hacknya itu? Soalnya kan ini 3 harus itu sekaligus. Jadi minusnya pakai tusukan tuh kayak gini Iya, doang. jadi ada yang gak ini ya, nggak Nah. masuk. Nah, coba deketin Bang. Susah ya. Mantap. Ya tuh, ya. Keren. Inazuma Plasma. Asik. Yang booster ada nggak Bang? Udah nemu belum booster? Booster. Soalnya kan ada tuh yang satu lagi boosternya tuh, yang satu lagi kan ada power up-nya tuh, Ada. teman-teman. Ada berapa? 2 digit ya. 2 digit. Oke, coba. Booster. Booster. Good luck. Good luck. Good luck rider. Serius. Jadi di sini tuh selama kita ngehack, ya gitu. Pakai tusuk-tusuk kayak gini. Iya. Itu tuh ada tiga jenis. Tiga jenis. Good morning, tadi good luck, sama good night. Iya, good night. Good night tuh aku lupa apa aja. Hmm. Dan yang paling kabarnya tuh ini sih. Gojuja. Ini kita spoiler ya, soalnya. Wih, nggak apa-apa lah ya. Morning girl. Ini yang namanya tuh Arif waktu otak itu. Iya. Berarti KA sendiri nemu nih kodenya Gojuja. Mantap. Kita nggak lihat YouTube loh, beneran. Ini kita literally ngulik loh, ngelis sendiri loh ya. Jadi benar-benar gila sih effort. Penasaran kayak gimana ya? Kita mau ngulik ini Zetsu Driver nanti ya di video terpisah aja. Kita balik lagi Bang ini soal Inazuma Plasma Bang ya. Jadi ini topik terakhir kita ya sebelum kita tutup. Gimana Bang komentarnya Bang? Kita belum nonton Inazumanya, udah muncul duluan. Iya. Nah ini kita, aduh, Bang, itu kan spoiler ya. Udah jatuh aja. Terlalu jauh spoilernya. Kejauhan. Kejauhan, malahan kayaknya ini adalah series Zetsu tuh kayaknya banjir spoiler, banjir. Wah, kita tuh baru nonton episode 7 lebarnya. Udah spoiler form terbaru, upgrade form. Jarang-jarang loh kita nonton Kamen Rider kayak gitu. Literally ini official di apa tadi di Arab. Space Tune Arab gitu, iklan promosi di TV. Itu sejauh ini itu yang paling kejauhan ya selain Bilibili Cina gitu ya. Dari Cina ya. Soalnya kan waktu Graph bocor 3 episode. Oh itu mah literally kesalahan teknis sih itu. Ya, tapi kan itu bocoran dari Bilibili Ya, lagi. Bilibili. Yang share itu dari ke Bilibilinya. Tapi ini udahlah official. Spoilernya kejauhan. Iya. Itu paling kampret. Itu yang kita lagi ongoing kok. Berasa dibumbuinnya tuh langsung sama Toei-nya gitu. Iya makanya. Di spoilernya tuh bukan sama kru TV, bukan sama orang dalam di TV, tapi langsung sama Toei-nya langsung gitu. Iya gitu. Itu titik ngakaknya mungkin ya. Ya makanya ini kalau soal urusan ini ya spoiler seperti ini memang sudah saatnya teman-teman. Maksudnya inilah kita hidup sekarang di era dimana rumor tuh bukanlah rumor tapi bocoran leak ya literally bakal kejadian. Cuman di sana bedain dikit biasanya. Ya biasanya agak beda dikit lah, biasanya ya 80% 70% real tapi bakal bener kayak gitu kejadian. Ya kita benar-benar hidup di era seperti ini teman-teman, internet yang udah bener-bener gila segala macam, rumor udah bejibun, AI apalagi ya, AI yang bener-bener bisa bikin rumor fake segala macam ya, klik. Ya udah kayak ini teman-teman, jadi kita siap-siap aja nih. Jadi jangan aneh ibaratnya
Zetsu atau nanti after Zetsu atau Super Sentai terbaru banyak rumor spoiler episode terakhirnya ibaratnya. Atau Final Form terakhirnya kan udah kejauhan banget ya ibaratnya. Siap-siap aja karena emang secara ya seriesnya kan Zetsu tuh syutingnya tuh udah lama. Iya. Ya kan, udah persiapannya udah lama jadi emang secara yang udah episode yang udah jadi nih siap tayangnya tuh sekarang mungkin udah nyetop sampai episode 30 sih 30 harusnya. mungkin atau 25 lebih 30. Jadi ibaratnya stasiun TV-TV yang mau nayangin Zetsu nih di TV-nya tuh udah punya soft copy si seriesnya episode sampai mungkin 30. Makanya kemarin iklan yang di Arab itu kenapa mereka bisa nayangin Inazuma Plasma masukin promo karena mereka udah punya episode debutnya si Inazuma Plasma itu dan diedit jadi bahan promosi gitu teman-teman ya. Dan itu tentunya agak tahu ya apakah itu seizin Toei atau enggak gitu. Maksudnya buat bikin promo itu. Ya harusnya itu disengaja sama Toei-nya. Disengaja emang Toei nyuruh juga udah tayangin aja nih. Masukin aja buat promosi. Buat promosi. Panas-panasin gitu ya. buat menarik orang gitu ya, buat ngebahas-bahas gitu ya. Jadi bahasan juga. Tapi ya enggak gitu juga sebenarnya Toei ya. Gitu. Maksudnya kita tuh ya maksudnya fans Kamen Rider khususnya itu kan kayak jarang-jarang kayak gini gitu. Gabu aja, jarang gitu Gabu. Sebelum Gabu kayaknya spoiler dalam bentuk klip scene ya. Tayangan belum pernah ada sama sekali. Ini for the first time kayaknya Zetsu tuh. Buat promosi pula. Ada itu promosi TV. Ibarat kan kalau di TV kan ada tuh promosinya iklan-iklan. Nah kayak gitu. Jadi aku juga gak tahu maksudnya ini orang yang dapat video ini ya, yang jebar ini itu apakah emang ya yakin sih kayaknya orang Arab deh. Orang Arab atau gimana orang mana gitu. Apakah ini dapatnya emang literally di TV Space Tune emang ada iklannya nih terus direkam, direcord pakai OBS atau apalah gitu. Atau emang literally belum tayang di TV Space Tune resminya. Cuman buat manasin doang. Mungkin ada orang dalam itu dari karyawan TV, Space Tune ngebocorin literally. Oh, itu sih parah sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak gitu juga ya gak tahu nih kalau misalkan kayak gitu wah gila juga sih maksudnya karyawan Space Tune ya udah tayangin aja lah disebarin padahal belum ready buat ditayangin di TV-nya langsung gitu si promonya gitu. Ibaratnya Toei sendiri sebagai yang pemegang Kamen Rider kan biasanya kan kita kalau misalkan mau yang official tuh di Scan Magazine. Nah, bisa kan bocorannya di situ Scan Magazine. Itu kan literally official dari Toei langsung yang ibarat mempromosikan episode-episodenya di magazine. Nah, ini kan ada ini gitu ya. ini ada muncul. Oh, kan kita selalu menunggunya di situ yang mau official segala macam ya. Oh ya. Ini kan bukan masalahnya ya. Publik. Bukan ini belum dari Toei bukan. Ya sebenarnya emang ya di Arab, tapi emang itu kan ya secara gak langsung itu kan punya Toei juga. Ibaratnya mereka inilah gitu. Tapi kan ya kita kan selalunya tuh dapat spoilernya tuh kan dari Sky Magazine atau leak apalah dari Toei-nya langsung entah bocoran apa segala macam. Ini kan beda. Jadi bener-bener kita yang nonton juga rasanya tuh kayak beda banget lah ibaratnya gitu. Menyaksikan Zetsu ini karena banyak spoilernya yang bukan dari Toei sendiri gitu. Selaku yang pemilik lisensi Kamen Rider gitu. Tapi gimana menurut Bang Iqbal? Inazuma Plasma kan udah lihat tuh gambarnya. Coba komentarnya. Aku gak mau berkomentar dulu kalau yang itu sebelum melihat secara itunya. Tapi bentuknya udah tahu kan? Menurut Bang Iqbal gimana desainnya? Aku gak nginget soalnya kan itu emang sekilas banget. Ini Bang, nih. Coba ya. Serius emang sekilas banget aku lihatnya. Itu kok katanya petir Bang. Itu mirip itu loh, Forza Electric Stage, warnanya kuning emas gitu. Musuhnya kayak itu nih. Kayak apa? Ada yang bentuk kayak Dark Rider, yang mirip-mirip Dark Rider gitu kayak Ghost. Bukan Ghost. Kalau di Mighty Morphin itu yang Les Morphin. Oh iya. Lupa lagi sama seriesnya apa. Kayak tapi gitu, komentar coba Bang Iqbal. Keren sih sebenarnya warnanya udah berubah dari awalnya tuh gelap gitu. Dari gelap-gelap gitu jadi sekarang jadi terang-terangan ya benar. Senjata kayaknya ini item baru. Panah ya, item baru. Bakal item baru bukan item yang campuran ini sih. Hawkeye itu. Hawkeye sama Flash Bang. Jadi si form ini tuh bisa lari cepet Bang. Kayak The Flash. What the heck? Literally kan petir juga kan The Flash kan. Iya, lightning sih. Walaupun dengan bentuk-bentuk yang sama tapi komposisi warnanya sih yang bikin ada perubahan yang berarti lah, signifikan dari si desain bodinya. Terlalu itu sih, itu bukan repaint lagi, itu dicelupin.
Bukan serius, bukan repaint kan biasanya kalau sorry kita ke belakang dulu. Beberapa item kalau misalkan ada form baru tuh di repaint. Ini bukan di repaint, ini dicelup. Iya. Jadi awalnya hitam dan celup aja jadi kuning. Udah. Iya sih. Cuman sejauh ini form itu oke, masih enak lah gitu. Masih gak terlalu rame. Ya masih oke sih menurut aku, masih mantep ya. Coba. Tapi matanya udah jadi itu ya nih. Iya. Jadi ikut kayak Kiva ada ya. Kayak iya sih kayak ini Kiva sih. Terus ada lagi nih. Nah ini ya sorry ya kemarin sempat nge-share di fanspage juga ini ya. Jadi ini tuh gambar AI ternyata Bang. Oh yang ini. Itu yang booster. Itu kan yang Inazuma Plasma itu yang boosternya. Ternyata itu AI. Juga kayak udah feeling, wah ini mah kayaknya AI. Ternyata beneran AI itu. Soalnya sejauh ini buat yang itu apa? Yang form-form lainnya kan sekarang teknik sama itu apa? Teknik. Yang sekarang tuh? Oh, Esprit Recovery. Technolom Stream. Ya. Itu kan cuma nambah itemnya tuh dikit lah gitu. Tapi kayaknya yang ini agak ramai. Jarang lihat yang ya jadi gitu. Sekarang mah udah bener-bener kerasa beda banget ya dibanding basic form yang biasa-biasa. Kalau dulu kan yang bad itu yang terbang tuh Physical Impact, Physical Wing. Itu kan nambahnya tuh di sini. Ya udah. Terus itu jadi aksesoris gitu. Ya aksesoris doang. Itu mah literally kayak form baru, bener-bener seluruh badan. Ini mah bukan emang. Tapi itu AI sayangnya. Tapi itu tuh kenapa bisa? Sorry, kan ada itu Bang. Sorry. Ada ini. Nah ada itu kayak sketsanya itu loh. Yang sketsa. Itu emang bener, leak sketsanya tuh bener kayak gitu. Dan ternyata bener kan, yang di Arab tuh Space Tune itu sebelum yang Zetsu Inazuma Plasma tayang tuh iklannya itu udah ada dulu tuh sketsa itu, jadi duluan gitu. Terus ya itu lanjut sambung besoknya itu yang iklan. Nah terus ada lagi tuh malamnya itu, malam atau ya pokoknya itu yang presi itu yang booster ternyata itu AI. Jadi sorry ya teman-teman ya nge-share yang foto AI ya. Jadi mohon maaf banget. Gila sih. Dari segi bibirnya pun udah kelihatan sih. Ya udah kelihatan sih. Oh ini mah real ya Bang, ini literally asli bakal kayak gini. Sketsa, benerin bocoran sketsa gitu. Jadi gitu. Jadi ya lagi-lagi baik lagi. Kemarin juga nonton episode 7 udah power upgrade udah dibocorin. Udah ini masih lama. Desember ini by the way Inazuma Plasma debutnya. Dan Nox Knight, tahu Nox Knight itu si Nox katanya debut November. Jadi sebelum jadi Kamen Rider Yes itu Nox Knight dulu kayak Valparat lah. Jadi Kamen Rider Valparat jadi ada mode apa sih sebutnya anti hero atau mode apalah sebutnya Flash Wedu apalah itu lah ya itu. Nah itu nanti bakal ini juga ada tahap lah. Nah kalau misalkan Kamen Rider Yes debutnya bulan Januari. Ya sama kayak ini sih tradisi Kamen Rider Heisei. Second Rider tuh pasti bulan Januari debutnya gitu Bang. Jadi masih lama lah. Cuma ya lagi-lagi tahu-tahu bulan November promo Arab Kamen Rider Yes. spoiler. Ini nggak tahu ya sebenarnya kita ya mau gimana lagi acara anak ya. Mau gimana lagi protes juga kita bukan orang Arab ibaratnya. Yang bisa protes ya tentunya toko fans Arab ibaratnya. Woi ini jangan spoiler dong promosinya gitu ya. Ya kalau misalkan mau spoiler pun ya gak masalah, maksudnya mau nayangin tapi jangan formnya ya minimal scene episode baru misalkan si Baku lagi misi ke atau itu oke lah kita juga gak tahu ini konteksnya apa gitu. Ini kan kalau udah form mah itu kan apalagi itu kan adalah sajian utama kita nonton Kamen Rider kan itu ibaratnya itu hidangan utamanya kan form ridernya gitu. Selain dari cerita ya berarti kita pengen nonton ridernya itu kan spoiler. Ya gitu ibaratnya gitu. Ibarat kita nonton anime nge-spoilerin siapa yang mati. Nah, ibaratnya kan gitu. Itu sih ya. Ya, itu aja teman-teman untuk podcast obrolan Tokusatsu. Di episode perdana ini kalau misalkan teman-teman punya tema obrolan ya silakan komen aja di komentar di bawah. Kita mau ngangkat tema apa lagi nih, bahas apa lagi. Kita udah nih ngobrolin soal Zetsu meskipun tadinya kita tuh mau ngobrolin soal cerita ya, tapi melebar ke penayangan ini di GTV. Mengingatkan GTV segala macam. Jadi ini kayak ngebahas soal pertanyaan PC nih, berarti secara gak langsung ya, censorship segala macam. Jadi
Ya ada sih ngebahas cerita Ngebahas cuman keluh dikit kesah doang. juga lah. Keluh kesah juga sebenarnya. Ya itulah podcast. Ya kan podcast mah gitu ya. Podcast mah kita mengeluarkan segala macam unek-unek gitu. Jadi kita bukan terlalu datar ngebahas kayak kita ngobrol biasa kayak Bahasan bahas biasa bahasan video. Itu kan kayak ya gak seru gitu. Bukan gak seru. Itu mah kan udah ada segmennya. Kayak ini kita literally apa yang kita rasakan. Karena kan podcast itu sebagai sarana kita mengeluarkan unek-unek juga lah gitu. Apapun itu selama dalam koridor yang aman lah ya, bahasan yang aman dan area yang sama dan tidak keluar jalur ya why not, ibaratnya seperti itu. Yang just kalau misalkan teman-teman suka akan segmen ini silahkan komen, like, dan please kalau misalkan ada lagi segmen ini Kayaknya dan mudah-mudahan bakal rutinin seminggu sekali. Ya, jadi di Dunia Tokusatsu ini ada 2 segmen baru yang dirutinin juga mudah-mudahan seminggu sekali, yaitu POT, podcast obrolan Tokusatsu, dan juga WIT tuh ya, WIT POT TTT ya podcast obrolan Tokusatsu, dan juga weekly info Tokusatsu. Jadi seminggu sekali mudah-mudahan kita bisa rutinin podcast ini, karena podcast ini juga sebagai sarana kita ngobrol-ngobrol lah, bahas secara gak langsung ya tentang Tokusatsu gitu. Jadi mungkin next time kita bisa bahas Omega, Ultraman, Gojuger, atau apapun yang lagi rame kita bahas di meja putih ini. Ya di atas meja putih ini ya teman-teman gitu. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf kalau misalkan kita bahasanya mungkin agak Sederhana lah membingungkan, ya sederhana dan agak bikin teman-teman membingungkan atau gimana, dan mungkin support terus ini channelnya Tokusatsu untuk terus menghadirkan segmen podcast obrolan Tokusatsu di setiap minggunya ya. Jadi banyakin views-nya, share terus ini podcast ke tongkrongan teman-teman, ke grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, grup Instagram. Instagram ada grup gak sih? Ada. Kan kita punya. Discord, Discord segala macam, silakan ramaikan podcast ini. Dan mohon maaf kalau misalkan kita terlalu omongan kita tuh agak yang kurang jelas ya di telinga kalian, atau yang terlalu kenceng nih ya, ini kita ngomongnya masih tes juga karena kita lagi-lagi ini prototype lah, ibaratnya prototype perdana gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa perbaiki kekurangan kita di podcast selanjutnya ya, ibaratnya gitu. Oke, kalau begitu kita pamit. Dan Bang Iqbal pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.